wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langkah Padana dimanapun Anda berada. Senang sekali Desi kembali menjumpai Anda pada program Perempuan Pilihan Tangguh dan Menginspirasi. Dan masih bersama dengan perempuan hebat pemirsa ya. Kali ini kita sesuai janji Ibu ya. Kali ini saya datang dan alhamdulillah nih saya diterima dengan baik nih sama Ibu Sofi. Kita sudah duduk di bagian teras ya Bu ya. Ini di teras depan rumah Ibu Sofi. Oke pemirsa, seperti yang minggu lalu kita janjikan bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan gali nih ya, bagaimana sih seorang Ibu Sofi bisa ada dan hebat ada di posisi ini. Pastinya ada proses yang panjang ya Bu ya, ada proses yang panjang, lalu juga seperti yang kita sampaikan di minggu lalu akan ada perjuangannya, ada air mata gitu ya. Oke, baik pemirsa, kembali kami menghadirkan Ibu Dr. Sofi Zulfia SHMA. Oke, Ibu, terima kasih sudah hadir juga di program Perempuan Pilihan lagi ya Bu ya. Iya. Ketemu lagi dengan pemirsa setia nih Bu RCTV Bu. Pastinya mereka menunggu nih Bu nih. Dari kemarin mereka kan baru melihat sedikit perjalanan Ibu gitu kan, biografi Ibu. Oh ternyata kita pengen tahu nih Bu ya perjalanan pendidikan Ibu pastinya kan. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya usia 35 tahun, kanan kirinya sudah penuh nih. Pastinya nih ada perjuangan di sini nih Bu. Ini baik ya Bu ya untuk bisa menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana Ibu. Nah, boleh dong Bu cerita Bu perjalanan Ibu dari sekolah SD, SMP, SMA gitu sampai dengan kuliah seperti apa? Saya kebetulan yang pertama itu adalah dari lingkungan keluarga ya. Betul. Jadi dari lingkungan keluarga ini saya didukung untuk support sekolah Dan terus. sekolah betul. Oke. Nah, saya kelas 1 SD itu umur 5 tahun. 5 tahun. Karena oke. memang saya ini senang udah bisa nulis gitu kan, udah bisa baca. Maksudnya intinya sih kalau saya jajan di warung itu biasanya saya ini senangnya nggak beli jajanan, tapi belinya itu pulpen sama buku. Sama buku. Oh gitu. Nah, Jadi dulu kan cirinya gitu ya Bu iya. ya. Oke ya cirinya Jadi gitu. kan dulu kan bukunya ada buku leces itu. Buku leces yang warna Yang ungu itu ya. warnanya yang masih timsna itu Oh, iya, yang betul, sering saya betul. beli di Oke. warung. Akhirnya ayah saya sama ibu ya udah sekolah aja. Jadi sekolah SD, maksudnya langsung ke SD umur 5 tahun. Betul. Umur 5 tahun sekolah SD, kemudian sampai dengan SMP, SMA, lulus SMA itu saya belum punya KTP kan, karena belum 17 tahun. Betul. Nah, kemudian S1 saya di Undip di Di Semarang, Undip, oke. ngambil jurusan hukum. Kemudian selesai itu 3 tahun setengah, terus nilai saya kumlot, alhamdulillah ya. Terus S1 lanjut langsung S2 di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Oh, Purwokerto. Oke. Itu ngambil hukum juga, hukum bisnis. Kemudian setelah saya kemudian saya terpilih tuh menjadi anggota dewan. Oke, luar biasa. Nah, setelah menjadi anggota dewan, ya udah kemudian saya lanjutkan lagi doktor program S3. Nah, itu pun perjuangannya sangat luar biasa ya, karena saya itu sedang mengandung anak pertama. Jadi bolak-balik ke Bandung itu dalam posisi keadaan sedang hamil besar ya? tuh. Oke. Nah ini Ibu, kita mau cerita dari SD nih Bu. Ibu kan tadi sampaikan bahwasanya usia 5 tahun sudah SD ya Bu ya. Ada nggak sih Bu kayak yang cerita-cerita yang ternyata paling muda di kelasnya gitu kan? Iya, Gimana tuh cerita itu? Boleh kita mereview kembali ya, maksudnya mungkin juga pemirsa pengen tahu, oh ini kelas 5 SD, kelas 5 usia 5 tahun sudah SD gitu. Apakah saat itu juga ada cita-cita Ibu yang dikucilkan atau malah menjadikan semangat buat yang lainnya Iya. gitu? Jadi waktu itu umur 5 tahun disebutnya anak bawang. Anak kan? bawang, Anak benar. bawang. Tapi ternyata bisa mengikuti yang di atas usianya, maksudnya usia Bisa saya. Jadi mengikuti ya, yang mengikuti. usia, Akhirnya tadinya kan coba-coba dulu nih. Maksudnya Bisa kelas apa enggak 1 bisa apa enggak ngikutin, oke. ternyata bisa. Akhirnya kan naik tuh kelas. Jadi ya itu paling disebutnya anak bawang Anak gitu bawang aja. ya, tapi lama-lama nggak jadi anak bawang lagi Iya. ya. Jadi ada cerita-cerita di balik usia Ibu yang memang seharusnya belum masuk SD itu ya Bu ya. betul. Nah untuk pelajaran sendiri apakah ada misalkan kalau anak-anak yang usianya mungkin kalau Ibu sudah baru lahir yang lainnya sudah 2 tahun ya, ada kendala nggak Bu perjalanan itu Bu?
Nggak ada sih sebetulnya, malah banyak ya intinya karena anak bawang ini anak kecil jadi banyak dilindungin Kayak sama dilindungin ya, teman-teman. untungnya tidak kalau zaman sekarang kan dijulidin gitu, Iya, enggak ya, enggak enggak. ada ya? Oke, karena kita memang terlahir di zaman dulu yang merasa bahwa anak kecil itu memang harus dilindungi gitu Iya, ya, heeh. betul. Nah, setelah lulus SD, tidak ada masalah berarti ya Bu ya, nggak ada cerita-cerita yang ini. SMP, gimana perjalanan ke SMP nih Bu? SMP juga sama, Sama jadi ya? waktu itu SMP-nya di SMP SMP Sumber. SMP Sumber, oke. Mungkin Perjuangan pemirsa nih paling yang muda. pernah jadi satu angkatan nih ya SMP Sumber, yang SD-nya juga boleh nih. Iya, jadi paling muda itu waktu SD, SMP kan pas paling muda, muda setahun lah. Iya, Paling iya, iya. seharusnya kan waktu dulu 6 sampai 7 tahun lah kelas 1 ya. Sama melewatnya. Nah, pas usia usia SMP SMP nggak nggak ada masalah ya, tetap Iya, ya nilai pun bisa mengikuti iya ya. betul. Oke. Nah itu Bu, ketika Ibu ada masa-masa SD ke SMP, sudah ada nggak sih Bu cita-cita untuk menjadi hukum gitu ya Bu ya? Oh, yang Heeh. kalau hukum itu memang keluarga basic hukum semua. Semuanya. Tapi ya memang ternyata pas saya lihat ya terus dan kok saya juga mau gitu, intinya sih tertarik Tertarik ya. dengan Oke. apa mengambil fakultas hukum ini karena kan fakultas hukum ini tidak hanya apa berkutat dengan pasal-pasal dan memang itu dasarnya adalah tapi kan hukum itu banyak, Oke. ada hukum bisnis mengenai gimana cara kita untuk bisnis seperti apa, terus kemudian ada hukum tata negara yang seperti itu, jadi hukum ini juga ada bagian-bagiannya Bagiannya dan sendiri bervariasi ya ya. tadi ya. Oke. Jadi tidak identik dulu dengan sebuah aturan, pasal gitu Ya ya. intinya sih hukum itu apa tidak kan kalau misalnya pandangan orang hukum itu berhubungan dengan misalnya kayak pidana yang Pidana, serem-serem iya, gitu ya, enggak serem-serem. juga gitu. Jadi bisa pada hukum tata negara, hukum bahkan sekarang ada namanya hukum kesehatan. Hukum kesehatan. Iya, Oke. gitu. Jadi Prodi baru atau memang baru itu baru? Oke. Baru baru tahun 2000 enggak memang maksudnya paling muda lah di Oh, antara di yang antara di antara jurusan yang prodi yang lainnya ya hukum yang terus ada lainnya. juga hukum kekayaan intelektual. Kebetulan saya ini apa basicnya adalah hukum kekayaan intelektual. Itu kan masalah haki nih yang kita apa namanya sekarang banyak gembar-gemborkan gitu. Iya, Kan kalau betul. misalnya banyak tuh kayak batik ternyata diklaim milik negara Oke, lain. betul Misalnya ya. itu hukum hak kekayaan intelektual ini yang menjadi apa ya sekarang nih booming lah Iya, intinya. betul, betul. Jadi pengakuan-pengakuan yang Iya, tidak berdasar pendaftaran. ya hukum itu sendiri ya Bu ya. Nah, ketika Ibu memasuki masa SD, SMP gitu kan, SMP di Sumber ya Bu ya? SMP di Sumber. SMP di Sumber. Itu sudah ada tadi tujuannya memang sudah tertarik di dunia hukum gitu? Atau masih belum yang belum mau jadi apa gitu? belum. Oh, oke. Itu pas mungkin pas ininya di SMA ya. Masih yang Belum, kalau masih yang SMP belum. belum ya, masih Ya yang SMA lah ya. SMA ya. SMA kan saya masuk ke IPS ya. Terus kemudian saya senang sama hukum tata negara Tata awalnya. negara, Bagaimana oke. tata cara pemerintahan yang seperti itu. Kemudian S1 itu saya ambil hukum. Nah, hukumnya memang belum ke tata negara ya, tapi saya lebih condongnya ke hukum hak kekayaan intelektual Oh, oke. yang sekarang sedang booming itu, masalah pendaftaran haki dan lainnya Iya, kan nah itu. itu juga memang diatur sedemikian rupa Iya, ya di betul. situ. Oke. Misalnya haki kan ada hak desain industri, macam-macam, ada hak paten, Paten hak ya, cipta, hak varietas tanam itu ada. Itu kan hak kekayaan intelektual. Jadi memang itu hukumnya lebih ke hak intelektual gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, oke. SMP ya Bu ya. SMP tadi Ibu masih yang bingung nih ya mau kemana. Tapi memang dari keluarga sendiri kan basicnya guru ya, guru dan Guru, juga memang sudah pendidik lah, diarahkan ya. pendidikannya. Itu gimana tuh pada saat SMP tuh pendidikannya seperti apa Bu? Ya mungkin saya lebih misalnya kayak pelajaran matematika atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia lebih yang ngajarin saya tuh ayah. Ayah, oke. Ayah saya. Ayah saya selain PNS juga dosen Oh, dosen beliau. juga, oke. Jadi ya memang keluarganya keluarga pendidik Pendidik semua. semuanya Ayah, ya, ibu. akhirnya turun ke anak-anaknya juga Iya, ya. Jadi betul. langsung pokoknya sekolah pertamanya anak-anak itu adalah orang tuanya ya Bu ya. Iya. Jadi tadi ya kalau matematika urusan ayahnya gitu.
Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah mungkin tadi kalau SMP mungkin belum terlalu berpikir kira-kira saya bisa jadi apa, cita-citanya belum kebayang ya Bu ya. Belum. Pernah nggak sih Bu antara keadaan sekarang kalau diinget-inget, saya dulu tuh pengen cita-citanya tuh jadi apa, terus sekarang jadi kakak dukun gitu? Dulu mungkin cita-citanya setelah selesai kuliah Kuliah, mau jadi apa? Kan banyaknya pegawai bank gitu ya. oh karyawan gitu kan, Karyawan. pakai Iya seragam gitu. gitu. Kayaknya eh, senang aja gitu lihatnya, tapi ternyata kan berbeda ya. Iya, Saya akhirnya harus jadi misalnya salah satu pengajar juga kan gitu. Kemudian ya itu sih apa sih yang diterapkan oleh ayah saya itu ya itu sekolah sampai selesai. Sekolah sampai selesai. Pokoknya jadi apapun yang penting sekolah dulu sampai selesai. Tapi memang ketika kita usia kuliah kan kita sudah paham ya Bu ya, kita nanti arahnya akan kemana gitu Ya, ya. Oke, Ibu kita jadi dulu ya Bu ya. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Kembali lagi pemirsa pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Masih bersama dengan perempuan hebat nih ya kali ini ya. Ibu tadi kalau ketika Ibu SMP masih bingung nih ya, masih galau ya. Kalau orang zaman sekarang galau mau jadi apa nantinya gitu. Ternyata memang, tapi saat itu memang belum ada tuh cita-cita pengen jadi apa gitu. ya itu paling jadi pegawai bank, Pegawai bank kayak gitu ya, oh, yang pakai seragam Yang gitu pakai ya, seragam, oh, paling pengen langsung dapat uang kerja gitu ya, oh. Oke, nah menginjak kita ke SMA, oke. SMA di mana Ibu? SMA di Sumber, Di SMA Sumber, 1 Sumber. SMA ya. Sumber, oke. Nah, kala itu SD, SMP, ada nggak sih Bu kesan atau prestasi yang pernah Ibu raih saat itu? Waktu SMP ya itu saya kan ya dapat ranking 3 besar. Tiga Kemudian besar, oke. dapat beasiswa. Beasiswanya oke. ini apa? Kayak bahasa Inggris gitulah. Oh, Kan dulu olimpiade, seneng banget lah. olimpiade gitu. Kalau misalnya ada kursus, misalnya ini ada surat gitu. Ternyata suratnya itu beasiswa kursus bahasa Inggris gratis. Misalnya itu kan seneng ya Iya, kita iya, mungkin iya. sebagai apa anak SMP yang pada zamannya. Terus kemudian SMA juga saya juara kelas juga. Alhamdulillah. Jadi ya itu apa ya didikan orang tua juga ya, Iya, karena betul. ya Yang segala tadi ya, sesuatu harus bertanggung disiplinnya itu jawab, ya luar disiplin. biasa. Heeh. Nah untuk eskul sendiri ada yang waktu itu aktif nggak Ibu? Ekskul enggak, saya nggak ikut Nggak ekskul. ikut, Jadi ya memang kalau ayah saya ini orang yang apa ya, kalau pulang sekolah harus harus Oke. ke rumah Oh, gitu, tepat waktu gitu tepat waktu ke pulangnya. rumah, kalau Oh, enggak oke. dicariin gitu. Jadi mungkin saya bisa dibilang anak rumahan lah dulu. Jadi udahlah yang penting udah sekolah selesai daripada nanti di rumah ayah nyari-nyari mending Iya, langsung pulang langsung gitu ya. Jadi pulang gitu. kayak eskul gitu nggak aktif Nggak gitu ya. aktif. Tapi untuk di kelasnya prestasinya luar biasa ya Bu ya. Oke. Nah perlombaan kan mungkin zaman dulu ya zaman SD, SMP, SMA tuh kan banyak tuh kayak lomba-lomba gitu. Sering ikut nggak sih Bu yang kayak Ya gitu? paling ya dulu kan zamannya lomba cerdas cermat Cerdas yang kayak cermat gitu. ya betul. Paling kayak gitu aja. Oke, heeh. Nah, SMA nih Bu, masa-masa SMA biasanya nih orang bilang kalau masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan ya Bu ya. Iya. Ada cerita nggak sih Bu di masa SMA ini Bu? Ya ceritanya ini ya apa ya intinya sih mungkin masa yang peralihan ya, kalau masa SMA tuh dibilang dewasa belum ya, Belum, tapi heeh. beranjak dibilang remaja lah. Remaja, iya betul, oke. Jadi ya di situ ya kita banyak berteman sih, terus akhirnya persahabatan itu sampai sekarang juga masih Oh, terjalin. alhamdulillah. Komunikasi dan kita masih ngumpul bareng gitu. Jadi Dengan apalagi teman-teman SMA iya, itu. SMA bahkan SD juga kadang Masih ngumpul ada bareng. ya, Jadi oke. kan silaturahmi itu membawa berkah ya. Betul, heeh, Jadi heeh. saya selalu apa sih namanya kalau misalnya ada misalnya acara di sekolah SMA, terus biasanya ada nomor kontak-kontak teman-teman kan Oke, gitu ya, heeh, biasa heeh. kita kontak bikin grup lah. Saya masih ada grup SMA, Iya, iya, iya. bahkan sama guru-gurunya juga ada, maksudnya bergabung di situ, Masih ada komunikasi ya. masih ada. Oke, nah itu ya, mungkin masa SMA dulu ngambil apa jurusan ini? Saya IPS, IPS. Itu memang iya. dari ibu sendiri atau memang ada desakan Enggak, dari dari orang tua? saya sendiri. Oke. Terus kemudian ada satu guru yang mungkin membekas ya, maksudnya membekas tuh menjadi
maksud dan tujuannya tuh seperti ini kan Betul. gitu. Ada namanya salah satu guru namanya Pakar Jaya, Oh, mungkin Pak Jaya, barangkali. Assalamualaikum. Mudah-mudahan nonton hari ini ya Bu Iya. ya. Heeh. Nah, Pakar Jaya itu adalah guru yang paling disiplin. Jadi kalau misalnya ada anak yang telat Bolos, masuk telat masuk. atau gimana pasti nggak boleh masuk gitu. Jadi sangat disiplin. Itu saya ingat sekali ngajarnya bahasa Indonesia Bahasa waktu itu. Indonesia, betul. Oke. Dan ceritanya Pakar Jaya ini adalah orang maksudnya beliau ini adalah guru yang sangat disiplin. Terus ya sebutannya sih guru yang Kalau bahasa sekarang killer mungkin. killer ya, Killer ya. mungkin, Heeh, bahasa gitu. anak-anak Tapi sekarang. ternyata apa yang saya dapat dari beliau ini ya saya rasakan sekarang bahwa orang ketika mau sukses itu harus disiplin, Oke, disiplin betul. waktu kan seperti itu. Kemudian ketika memberikan soal pernah itu memberikan soal itu kalau nggak salah soal mengenai bahasa Indonesia lah Indonesia. ya. Jadi itu soalnya adalah waktu itu saya lupa lah pokoknya di situ saya tuh orang ya maksudnya di antara yang lain satu kelas itu saya yang bener jawabannya sendiri. Oke, luar biasa. Jadi Pakar Jaya tuh mungkin insya Allah mesti inget sama Insya Allah masih ingat ya. Oke, salam hormat ya Bu ya buat Ya, Pak salam Jaya ini hormat sudah buat Pakar Jaya. paling tidak sudah memberikan kontribusi yang banyak juga untuk bisa membentuk seorang Bu Sofi sampai dengan seperti ini. Apalagi tadi Bu Sofi sampaikan bahwa satu guru ini gitu kan Pak Jaya ini memang membuat sebuah rule aturan yang disiplin ya. Iya, betul. Dari disiplin itu tumbuhlah banyak pengembangannya luar biasa ya Bu ya. Nah, ada cerita lagi Bu, misalkan ada nggak sih pernah di SMA tuh yang gurunya yang ini kok galak banget ya gitu. Pernah nggak sih ketemu sama guru-guru yang kayak gitu Bu? Nggak ada sih, udah Nggak ada ya? baik-baik Fine semua ya? baik-baik semua. SMA satu sumber ya baik-baik semuanya ya, oke. Jadi nggak ada mungkin pernah juga yang nggak pernah ngerjain PR kah atau kendala akhirnya kita harus dihukum bareng-bareng atau dan lain sebagainya nggak pernah? Nggak ya, semuanya baik-baik semuanya Bu ya. Semua. Paling itu aja Pakar Jaya, tapi kan itu outputnya juga banyak. Outputnya baik ya. Mungkin untuk yang orang yang merasa anak-anak yang merasa tidak pernah sulit disiplin itu adalah sebuah ancaman ya Bu ya. Karena mungkin ada juga saat itu teman-teman yang begitu Bu. Yang Biasanya anak sosial, anak IPS begitu iya. ya. biasanya. Terkenalnya anak IPS itu selalu identik dengan sering bolos lah Iya. gitu kan. Habis saya terkenalnya pendiam waktu Oh, di gitu. sekolah, orang pendiam gitu. Kok bisa sekarang ya jadi sekolahnya tinggi gitu. Bahkan saya kan nggak bisa namanya naik motor, apalagi mobil. Terus sekarang bingung gitu teman-teman saya kok bisa. Kok bisa naik mobil sendiri gitu ya. Nah gitu-gitu lah. Akhirnya bisa berdiri sendiri ya Bu ya, berdiri di atas kedua kaki kita sendiri. Itu memang prosesnya tadi ya. Yang membuat kita akhirnya menjadi kuat itu adalah proses cobaan. Kan tadi juga Ibu sampaikan bahwasanya Mbak Desi, saya berada di sini itu bukan hal yang mudah, bukan sesuatu yang mudah saya capai, ada proses di dalamnya. Tadi yang Ibu juga cerita sedikit ya ini ya. Kita mengulas episode yang lalu ya Bu ya, bahwasanya Ibu juga cerita bahwasanya berpindah-pindah kontrakan sampai berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Nah, ketika 3 kali pindah kontrakan itu Ibu waktu itu duduk di bangku SMP atau SMA? SD sampai SMP ya. SD sampai SMP. Nah, SMA akhirnya sudah punya SMA rumah. punya orang tua. rumah dan itu pun rumahnya pas saat ditempati itu belum ada keramiknya. Oke. Jadi masih tanah. Jadi ngerasain juga ya rumah yang belum ada Masih. Oke. Saat itu tapi yang penting dulunya punya rumah saat Punya itu ya. rumah saat Oke. itu. Dan kadang-kadang kan sama adik saya berdua gitu kan pindah-pindahin barang gitu dari kontrakan satu ke kontrakan Aduh, gitu. repot ya Bu ya Seru. kayak gitu. Tapi seru juga. juga ya. Jadi cerita ya bahwasanya itu tadi ya yang rumah yang Ibu tempatin saat ini pernah gitu loh Ibu mengalami juga ada posisi di Ya, bawah ya Bu ya. Nah itu ketika SMA alhamdulillah orang tua sudah memiliki rumah sendiri. Itu jauh dari sekolah Bu. Naik angkot ya. Naik angkot ya. Naik Itu angkot ketika satu punya kali. rumah masih ada tuh episode-episode yang nggak punya uang, mau jajan juga sulit, masih ada seperti itu Bu. Mungkin agak berkurang ya. Agak berkurang. Karena kan ya itu tadi ayah saya udah selesai Sekolahnya ya, S2-nya. S2-nya, Terus betul. kemudian ayah saya juga pas saya SMP itu sedang meneruskan sekolah S3 ya. S3. S3 terus selesai juga. Jadi SMA itu sudah Sedikit berkurang ya sedikit pengeluarannya berkurang. ya alhamdulillah ya. Makanya tadi ya ketika SMA
akhirnya alhamdulillah sudah punya rumah sendiri ya Bu ya, Iya. tidak berpindah-pindah lagi. Iya, ya walaupun masih belum Belum ada keramik. keramiknya. Nah itu berapa lama tuh rumah sampai ada keramiknya tuh Bu? Berapa ya? Ya, ya setahun mah ada kali ya, 6 Oke. bulan setahun saya lupa lah. Heeh. Tapi ada nggak kayak cerita, sedikit cerita ya kayak teman-teman yang ngomong, "Oh ini rumahnya Sofi begini gini gini," gitu, suka ada gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya? Terus saya adalah orang yang apa ya, enggak terlalu mikirin apa kata orang Apa kata ya. orang? Betul, betul Bu. Jadi ya udah aja Udah gitu, aja ya terus berjalan aja. ya terusnya. SMP dan SMA ini ketika SMA mungkin ada agak sedikit perekonomian sudah membaik Iya. gitu kan, terus juga mungkin karena tadi ya ayah juga sudah selesai kuliahnya, akhirnya semua masalah pelan-pelan teratasi ya gitu terlalu. Ini semangat juga nih buat perempuan-perempuan di luar sana ya, bahwasanya memang ketika kita ada di bawah, kesengsaraan itu cuma sebentar. Susah tuh cuma sebentar, bahagia itu cuma sebentar ya Bu ya. Jadi semuanya akan ada silih bergantinya. Seru nih ya. Di episode selanjutnya nih, di segmen selanjutnya saya akan bahas di bangku kuliah seperti apa nih Bu ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Kembali lagi pemirsa pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi, masih bersama dengan perempuan hebat nih ya. Ini perjuangannya untuk mencapai karir yang di atas saat ini tuh tidak mudah tadi Bu ya. Tadi perjalanan SD, SMP dan SMA sudah dilalui gitu kan. Nah, ketika SMA sudah agak tadi Ibu sampaikan bahwasanya di SMP itu ya Bu ya yang berpindah-pindah kontrakan gitu kan, pindah lagi, beres-beres barang lagi, hilang lagi barangnya. Oke. Oke. Di SMA ini pemirsa sudah aman ya Bu ya, sudah punya rumah sendiri walaupun tadi rumahnya masih beralaskan tanah. Iya. Oh iya, mungkin kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi ya rumah yang Nggak bertanah ada. tanah ya. Heeh. Saat itu memang masih ada ya Bu ya. Tapi itulah perjuangan orang tua kita ya Bu ya. Tidak pernah menyuruhkan anaknya untuk apa ya, untuk tetap sekolah gitu kan. Dengan keadaan seperti apapun, ya kamu sekolah, kamu sekolah. Kadang kita juga berpikir ya Bu ya, ini kok orang tua kita meminta kita sekolah padahal keadaannya kita tahu agak sulit ya Bu ya. Heeh. Nah, saat itu gimana tuh perasaan Ibu Bu? Ya saat itu ya apa ya, karena waktu itu ketika sulit ya, ya sulit kan saya masih kecil tuh 5 tahun, kelas 5 SD lah, sempat kelas 5 SD itu kan saya hanya bisa apa kata orang tua ya, Nurut aja nurut gitu aja ya. gitu. Tapi berjalan seiringnya waktu ya, akhirnya saya mengerti bahwa apa yang ditanamkan kedua orang tua saya ini adalah bahwa eh, apa ya, dibekalinya itu anak-anaknya dengan ilmu. Dengan ilmu, betul. Supaya ilmu itu bisa menjaga nanti Menjaga. suatu saat nanti kan Iya. gitu, menjaga kita gitu. Terus kemudian ayah saya juga ini cerita dulu ya, maksudnya ceritanya adalah ketika ayah saya ini selalu memenuhi apapun yang berhubungan dengan pendidikan. Pendidikan, betul. Misalnya, Pak saya harus kursus bahasa Inggris, oh ya udah langsung. Maksudnya bagaimana caranya beliau tuh pasti menuhin. Tapi ketika misalnya pas kuliah itu kan udah bercukupan lah. Sebetulnya ayah saya bisa memberikan saya misalnya fasilitas, misalnya kendaraan bermotor, seperti anak-anak kuliah pada umumnya lah. Oke, betul. Tetapi tidak diberikan oleh ayah saya. Oh, pokoknya kalau untuk pendidikan dikasih, tapi kalau untuk sekolah Fasilitas enggak. fasilitas kayak motor apa, udah kamu naik angkot aja gitu Iya, ya. jalan Oke. kaki, naik Jalan kaki angkot, aja gitu, gitu. luar biasa ya. Jadi memang ketika saya kuliah itu saya selalu jalan kaki. Oh, jalan kaki kuliahnya. Ya, Oke. jalan kaki sampai ke kampus. Kalau enggak ya kalau misalnya lagi ini naik beca kan Naik beca. gitu. Tapi intinya tidak diberikan fasilitas itu, tidak diberikan fasilitas motor apalagi mobil ya, enggak dikasih. Oke. Nah, jadi Padahal saat itu orang tua sudah mampu ya. sudah mampu Sudah memberikan. memberikan Tapi gitu. akhirnya di situ Alasannya apa tuh? Kenapa orang tua tidak memberikan fasilitas kendaraan padahal saat itu memang uangnya cukup gitu ya untuk membeli? mungkin satu bentuk sebagai sebuah kerja keras lah Kerja gitu. keras ya, oke. Terus kemudian jadi tidak manja walaupun ada kan gitu. Intinya sih yang diutamakan adalah memang pendidikan. Terus ketika fasilitas kan kalau saya kuliah di Semarang. Jadi kan pantauan orang tua ini terbatas ya. Jadi ketika mungkin khawatir juga orang tua ketika saya misalnya
diberikan sepeda motor, takut kenapa-napa, saking sayangnya mungkin ya orang tua. Jadi mungkin rasa sayang orang tua itu tidak harus memberikan fasilitas ya apa Iya. yang dia mau ya gitu kan. Saking Ada juga alasan kenapa orang tua tidak memberikan itu gitu Iya, kan, betul. barangkali misalnya takut kenapa-napa, nabrak atau gimana kan takutnya begitu. Mungkin Oke. pikiran orang tua Seperti seperti itu. itu. Jadi Oke. udah jalan kaki aja. Jadi jalan kaki aja deh kuliahnya gitu. Oke, itu kita langsung loncat ke kuliah nih ya Bu ya. S1 ngambil kuliah di mana ya Bu? Hukum di Undip. Hukum di Undip, berarti jauh ya dari orang tua ya. Semarang. Nah itu perjalanan S1 yang tadi diraih 3,5 tahun ya, luar biasa ya. Sudah sarjana, sudah S1 itu. Banyak nggak sih Bu perjalanan atau ceritanya, suka dukanya seperti apa? Iya, jadi biasanya kan kalau seandainya ada nilai yang kurang, misalnya C gitu kan Iya, bisa diperbaiki. Betul, Jadi adanya waktu itu namanya semester pendek. SP iya betul. SP, semester pendek. Iya, Jadi yang lain pulang ke rumah liburan, saya enggak. Terus aja ya, Saya maunya. terus ngikutin semester pendek itu. Jadi jarang pulang ke rumah. Jarang pulang. Tapi orang tua saat itu fine aja nggak Nggak masalah apa-apa. yang penting. Tapi karena kan tahu kalau saya ini lagi mengikuti semester pendek. Bahkan nilai C juga ya C atau B itu saya nggak mau gitu. Jadi Pokoknya maunya harusnya A gitu iya ya. gitu. Ya B tuh misalnya C sampai dosennya kamu nilainya apa? B Pak. Terus ngapain ikut semester pendek gitu? Ya saya mau A, saya bilang maunya gitu. A, iya. Saya mau pulang ke orang tua bawa segudang prestasi gitu Iya, kan. Itu kan gitu. mungkin ya Bu ya. Jadi yang ingin disampaikan sama Ibu bahwasanya saya pulang ke Cirebon dari jauh-jauh kuliah tuh ini loh, nilai loh yang saya bawa gitu kan, bukan hanya sekedar oh anaknya kuliah terus udah gitu nggak ada nilai apa-apa gitu kan. Jadi memang itu yang pengen ditujukan sama orang tua. Seperti episode yang lalu ya, Ibu begitu ingin membalas bakti orang tua bagi seperti apa ya Bu ya. Oke. Nah, itu perjalanan S1-nya cuma 3,5 sampai ngambil SP ya, semester pendek. Luar biasa sekali pemirsa ya. Ini perjalanan yang panjang, jauh-jauh. Kalau mahasiswa yang lainnya kalau liburan pengennya libur gitu kan. Kalau ini Enggak ikut terus aja semester memperbaiki pendek, harus iya. A semuanya nilainya ini luar biasa. Nah, ini ada nggak sih masa-masa kuliah tuh yang main sama temen atau hanya berkutat dengan buku aja atau gimana? Kalau ceritanya? main bergaul Bergaul ya, oke. Tapi kalau misalnya jadi gini, bahkan teman saya tuh nggak tahu waktu saya belajar tuh kapan, karena nggak pernah ngeliat saya belajar. Oke, Terus saya ini punya apa namanya yang unik lah, satu hal tentang misalnya belajar itu cara belajar seperti yang apa unik. gitu, oke. Jadi ketika teman-teman belajar saya tidur. Oh gitu. Ketika misalnya di kosan nih, di kosan kan kadang-kadang belajar pagi gitu kan ya, terus baca buku dan lain. Saya enggak, saya malah santai terus tidur. Tapi ketika teman-teman tidur, saya belajar. Oke. Jadi nggak ada yang tahu ketika saya belajar. Kok nilainya bagus, sama belajar kapan? Nah ini gitu. ketika temen belajar, Bu Sophie tidur. Ketika temen tidur, Bu Sophie belajar. Ada nggak sih alasan kenapa melakukan itu gitu? Ya supaya konsentrasi aja. Karena kalau Oke. misalnya pada belajar terus kadang-kadang suka nggak konsentrasi, ribut atau apalah gitu kan, saya senangnya suasana hening gitu kan. Oke, belajarnya itu Jadi ya. belajarnya malam hari ketika Oke. yang lain tertidur. Saya Tapi ini belajar. seru juga, artinya gini Bu, memang setiap orang tuh kan punya cara tersendiri ya Iya. untuk bisa belajar, untuk bisa mengeksploitasi diri sendiri gitu kan. Mungkin saat itu Bu Sophie sudah menemukan, oh saya sepertinya kalau belajar harus yang waktu-waktu yang tertentu, atau mungkin biar belajarnya fokus, lalu juga kalaupun mau berdoa juga cuma Bu Sophie nih yang lagi berdoa sama Allah, nggak berbarengan sama yang lain gitu, bisa jadi. Jadi ini juga bisa jadi ini ya, acuan buat pemirsa semuanya ya, bahwa saya tadi ya, jadi kita belajar tuh tidak harus sama dengan yang lainnya ya Bu Iya, ya. betul. Kita punya waktu tersendiri. Mangga silahkan, Allah sudah tentukan dari jam berapa sampai jam berapa, nah itu yang harus kita pergunakan ya Bu ya. Oke. Nah biasanya nih Bu Sophie belajarnya di siang hari, di malam hari, atau kapan biasanya Bu? Saya memilih waktu-waktu yang dimana nggak banyak orang ada. Maksudnya gini, ketika kalau di kampus ya udah ya belajar memang sesuai Sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan schedule. jadwal. Oke. Tetapi ketika misalnya di rumah, belajar di rumah misalnya, kan waktu itu ngekos ya, satu kosan tuh 25 orang. Satu kos 25 orang. Ya, 25 Oke, orang. Jadi betul. satu kamar tuh 2 orang. Jadi saya sekamar sama teman saya. Oke, betul. Bahkan teman saya juga nggak tahu ketika saya Kapan belajarnya belajarnya gitu? Oke. Ya karena ketika apa sih yang lain pada Tidur, intinya istirahat, tidur atau
leha-leha ya saya belajar gitu. Oke. Jadi ketika sibuk belajar biasanya kan gini, kalau misalnya apa, misalnya jam 10 misalnya ujian, kan teman-teman pada kadang paginya subuhnya belajar misalnya jam 7 gitu kan ya. Saya enggak, saya malamnya. Oke. Malamnya belajar sampai subuh misalnya. Dari subuh terus apa, ya jam 7 ya saya istirahat gitu, nggak Oke. pernah. Maksudnya jadi beda yang dari yang lain gitu. Oke, jadi memang ini kalau tadi teman satu kamarnya Bu Sophie nggak tahu nih kapan jam belajarnya, pemirsa udah tahu sekarang. Kayak gitu. Pemirsa udah tahu berarti ya bahwasanya Bu Sophie itu memang sengaja menyendiri ya untuk belajar ya mungkin belajar. ya untuk urusan belajar sendiri biar fokus, biar hening, nggak ketemu sama teman-teman yang ribut gitu. Itu mungkin lebih kena ya Bu ya dibandingkan dengan harus belajar bersama-sama gitu ya. Betul. Oke, Iya, gitu ya. Itu kebiasaan unik sih Kebiasaan sebenarnya. unik ya. Nah itu kebiasaan itu dari dulu SD atau memang terbentuk ketika kuliah? Terbentuk ketika kuliah. Ketika kuliah, Iya, oke. ketika kuliah. Saya kan jauh dari orang tua ya. Iya, betul. Terus kemudian bagaimana memanage waktu, terus bagaimana nih caranya. Oh, ternyata caranya ini yang masuk ke saya ketika belajar itu ya malam hari ketika Malam hari ya. orang pada tidur semua gitu. Jadi saya baru belajar. Luar biasa sekali. Jadi memang cara itu akhirnya ditemukan oleh ibu sendiri ya Bu ya, Ya. bahwasanya oh ya karena kan mungkin Allah juga sampaikan duniamu itu kamu yang paling tahu gitu. Karena mungkin ini sebagai wacana juga buat pemirsa bahwasanya ke depan juga ya mungkin pemirsa yang nonton acara ini nih ya, ini boleh nih gitu kan sebagai inspirasi juga bahwasanya tadi Ibu Sophie tidak harus kita tuh mengikuti orang lain ya Bu ya. Iya, Kita nggak harus mengikuti jadwal orang, nggak harus dengar apa kata orang sepanjang kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, yuk ikuti kata hati gitu ya Bu ya. Iya. Luar biasa nih Ibu nih. Ibu kita ketemu di segmen berikutnya, kita mau tetap gali perjalanan pendidikan Ibu di S2 dan S3 ya Bu ya. Oke, nanti seperti apa? Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Kembali lagi pemirsa pada program Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi. Masih bersama dengan perempuan hebat kita kali ini. Ibu Sophie tadi perjalanannya luar biasa ya. Ada satu inspirasi yang memang tadi disampaikan bahwasanya kita tidak perlu mengikuti kebiasaan orang ya Bu ya. Kalau tadi dalam urusan belajar mungkin ya, karena itu kan yang memiliki badan tuh kita gitu kan. Nah itu tadi Ibu melihat bahwa saya ini bisa belajar, saya sudah bisa mengatur ritme itu di kuliah atau memang sebelumnya di SMA sudah ada ritme belajar seperti itu Bu? Enggak, pas kuliah. Pas kuliah, baru ketemu nih, oh ternyata saya ketemu belajarnya ritmenya. jangan sama teman-teman gitu ya. Oke. Atau mungkin ada masukan juga dari orang tua gitu, bagaimana cara belajar dan waktu yang belajar yang tepat tuh ada nggak? Enggak ada. Jadi pas kuliah itu kan jauh dari orang tua ya. Betul. Kalau orang tua kan membebaskan mau belajar seperti apa, terserah gimana anaknya ya. Gimana. Yang penting bertanggung jawab itu aja. Tapi menemukan cara, maksudnya ternyata belajar malam terus suasana hening itu kan memang berbeda-beda ya tiap orang tuh kan. Betul. Tapi saya begitu gitu. Caranya Karena ya, begitu oke. caranya. Karena ketika saya hening terus kemudian apa jadi saya kalau membaca buku tuh selalu berulang-ulang. Oke. Berulang-ulang maksudnya nggak cukup sekali baca terus tapi berulang-ulang. Jadi bagaimana caranya untuk saya memahami itu, memahami betul-betul paham gitu kan. Jadi ketika harus membaca nggak sekali atau berulang itu saya waktunya malam. Oke. Terus ketika misalnya selesai sholat tahajud ya, terus saya membaca buku sampai subuh. Selesai sholat subuh baru saya jam pagi lah, jam 7, jam 8 saya malah istirahat yang kayak gitu. Oke. Jadi yang teman-teman lain kan kebalikan tuh, pasti belajar gitu. Ya, Oke. mungkin itu sih kebiasaan-kebiasaan. Itu bisa jadi tips juga ya Bu ya, bahwasanya ketika kita Allah menyiapkan 24 jam waktu ya, tinggal kita pilih kita mau waktu yang mana nih yang tepat untuk diri kita, dan itu hanya kita yang tahu, kuncinya adalah dari kita ya Bu ya. Oke, itu ya pemirsa ya, pastinya pemirsa juga punya waktu masing-masing nih kapan waktu belajar yang paling tepat, karena yang paling tahu kapan itu adalah diri kita sendiri. Oke pemirsa, saya juga menghadirkan putri cantik ini. Halo cantik, namanya siapa? Namanya Nuha. Oke Ibu, ini putri yang pertama. Oke. Emang anak saya baru satu. Baru satu. Oke. Ini usianya berapa Bu? Usia 6 tahun. 6 tahun ya. Udah sekolah belum sayang? Udah. Sekolahnya di mana?
Di Akmala. Akmal. Oke Ibu, nah Ibu mungkin Ibu juga kan ada perjalanan ketika tadi dari kuliah menuju S2. Nah ini S2 ini masih ngambil satu linear? Hukum juga? Masih hukum, Hukum tapi juga. memang lebih spesifiknya adalah hukum bisnis. Hukum bisnis. Ya. Nah itu dalam hukum bisnis itu apa aja sih Bu yang dibahas? Ya, mengenai bisnis ya, dan salah satunya ada keterkaitan masalah hak kekayaan Haki. intelektual. Itu saya ngambil tesisnya itu adalah mengenai hak desain industri. Kan mebel Jepara itu kan luar Oke. biasa tuh. Nah, itu kan bisa menjadi maksudnya ekonomi lah di situ. Nah, itu hak kekayaan intelektual di dalam maksudnya di dalam hukum bisnis itu ada hak kekayaan intelektual di situ. Ya memang Jadi jurusannya memang harus ke jurusannya memang situ. ke sana ya, akhirnya tesisnya mengambil Jepara karena memang itu menjadi hal yang ini ya Bu ya, Iya, mengenai memperebutkan hal hak itu ya, desain haknya ya. industrinya. Karena Oke. terkadang begini, masyarakat Indonesia ini belum sadar, maksudnya belum terlalu paham betul mengenai hak-hak kekayaan intelektual ini, bahwa ada hak ekonomi di dalamnya gitu. Bahkan di sini ada beberapa, maksudnya banyak yang belum didaftarkan lah. Contohnya saja eh, contohnya jamblang, nasi Oke, jamblang. nasi jamblang, Itu kan belum ada hak misalnya untuk mendaftarkan, seperti misalnya apakah di situ merek ya, itu kan termasuk ke dalam jamblang misalnya. Itu kan merek, misalnya merek nama nama brandingnya gitu, brandingnya gitu kan. PIRT-nya juga Iya, mungkin gitu ya, kan. label halal gitu ya Kalau Bu ya. misalnya label halal mungkin sudah ya, tapi maksudnya untuk hak merek dan lain-lain tuh Oke. seperti mendoan nih. Mendoan kan sudah didaftarkan oleh salah seorang di Purwokerto waktu itu ya, saya lihat beritanya itu ya, memang ternyata ketika didaftarkan juga merasanya bahwa itu milik umum gitu mendoan. Oke. Tetapi sebetulnya ada hak ekonomi. Jadi yang akan mendapat hak ekonomi itu adalah yang mendaftarkan Yang nanti. mendaftarkan pertama kali Iya. itu ya, oke. Nah, Mungkin sama dengan royalti gitu ya Bu ya? iya, Oke, betul. jadi pada pelaksanaannya hak yang seperti itu, hak bisnis itu tadi ada kaitan dengan ekonomi. Jadi kalau memang kita menggunakan nama itu berarti artinya kita punya Iya. kewajiban untuk membayar royalti. Iya, kalau Ya, enggak ada oke. perjanjian khusus lah antara Iya, ada komitmen, oke. komitmen. Jadi mungkin itu ya tadi ya, hukum yang memang Ibu ambil itu adalah hukum terkait masalah hukum bisnis Iya. yang ada kaitannya dengan ekonomi dan royalti ya, oke. Jadi memang kami juga mungkin masyarakat juga hanya mengenal, oh iya ini harus ada royaltinya, tapi tidak tahu sejauh mana sih Iya. aturan-aturannya gitu ya. Kan masyarakat ini pada umumnya cuman mengenalnya hak paten. Hak Kalau paten, betul, padahal hak kekayaan intelektual itu bukan hanya hak paten saja. Kalau paten kan berhubungan dengan teknologi ya. Tetapi ada hak desain industri, yaitu berhubungan dengan desain. Desainnya. Terus ada hak seperti misalnya hak varietas tanaman gitu. Jadi ada misalnya kita menemukan atau varietas padi unggul, itu bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, sehingga padi itu tidak diklaim misalnya oleh pihak luar, apalagi pihak asing, kan seperti itu. Jadi memang harus terus mengedukasi mengenai hak kekayaan intelektual ini di Indonesia khususnya ya. Karena banyak masyarakat Banyak yang belum kurang tahu, paham. iya betul ya. Bahkan ada perasaan bahwa ketika misalnya ketika batiknya ditiru, misalnya motif batiknya ditiru, itu ada perasaan bangga, oh berarti batik saya ini bagus gitu. Iya, Tapi padahal belum sebetulnya ada tidak memahami ada hak di situ ekonomi ya. di situ. Oke, jadi memang itu yang diperdalam ya Bu ya. Iya. Ya mudah-mudahan juga ini edukasi juga buat pemirsa semuanya bahwasanya tadi ya kita punya hak apa tadi, hak intelektual ya Bu ya. hak Ya. kekayaan intelektual. Nah, jangan merasa bahwa ketika apa yang kita desain itu diplagiat sama orang, kita bangga ya. Padahal kita Padahal itu ada nilai ekonomi. ada nilai ekonominya ya, tadi royalti itu kita dapat ya. Oke, luar biasa ya, ini perjalanan S2. Oke, nah ini kita mau melihat doktornya ini nih, luar biasa ya. Tadi berkali-kali saya sampaikan ketika usia 35 tahun, kanan kirinya sudah lengkap, sudah penuh nih. Aduh, perjalanan yang panjang ya Bu ya. Nah ini dokternya ambil di mana nih Bu? Di Unpad, Di Unpad. Pajajaran. Oke, masih satu linear? Masih, Masih, tapi masih hukum juga, tapi ini
saya ngambil hukum tata negara. Tata negara, oke. Ya, karena salah satunya adalah pekerjaan saya waktu itu berhubungan dengan sistem pemerintahan Oh, pernah kerja di sebelumnya? di Dewan. Di Dewan, oh iya, oke, jadi memang diperdalam lagi ya Bu ya, Iya. heeh, oke, jadi memang untuk yang doktornya ini memang saat itu memang profesi ya, Iya. jadi lebih ke diperdalam lagi ya Bu ya, pekerjaan seperti apa gitu. Nah dari SHMH dokter ini memang kaitannya berbeda jurusan atau gimana nih Bu nih? Nah, sebetulnya jurusannya sama hukum, Hukum, tapi mungkin ininya prodinya ya, spesifikasinya lah. spesifikasinya, Heeh, heeh, kan heeh. kalau hukum itu bisa bisa misalnya jurusannya ada hukum pidana, hukum perdata dan Oke, gitu. oke, heeh, Dan heeh. memang kalau haki itu termasuknya memang hukumnya adalah hukum perdata. Perdata ya, oke, heeh, jadi tidak bisa dipidanakan ya, heeh. Nah ini Ibu, kalau Ibu sudah sukses gitu kan, sudah luar biasa ya, hukum apapun sudah paham betul ya. Nah apalagi sudah doktor, sudah S3 ya. Nah ini kalau kalau si Dede ini kecil nih, kira-kira mau arahnya kemana nih Bu nih? Ya tergantung ini aja maunya. Masih terlalu kecil ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin Ibu ada harapan-harapan gitu kan. Saya pengen nih Mbak Desi kalau mungkin kita juga sebagai seorang ibu ya, ada tuh pengen anak saya tuh pengen jadi apa gitu. Ada nggak sih Bu? Enggak, saya lebih ke ini aja, misalnya kayak a- eh, anak ini misalnya harus bisa bergaul dengan sama Siapa semua orang, saja, siapa heeh, saja. oke, heeh. Terus kemudian saya misalnya kegiatan sosial kadang diajak gitu. Oke, Jadi heeh. misalnya ketika mah Mih ngapain misalnya Mhm, gitu. mhm, mhm. Mau misalnya ini misalnya nyantuni anak yatim. Oke, Anak heeh. yatim tuh apa sih misalnya Mhm, kan mhm. kita bisa jelaskan. Oke, jadi Jadi dari pasti gitu pendidikannya aja, dari kecil iya. ya dikasih tahu bahwasanya karena kan mungkin saat kecilnya Dede Nuha dengan Ibu kan mungkin berbeda ya. Iya, Mungkin kala itu kan perjuangan yang Ibu sampaikan tadi ya, oh Mbak Desi pernah begini begini. Kalau ini kan iya, mungkin sudah tahu enak ya Bu ya gitu kan, dan mungkin tapi juga harus ada edukasi untuk anak-anak iya, bahwasanya betul. kita hidup ya. Kita bukan lagi yang main sinetron pengennya enak aja gitu kan, Iya. nggak begitu ya. Itu ada juga Bu ditanamkan sama Iya, heeh, jadi, ketika misalnya contoh kecilnya mhm, mhm, mhm. makanan nggak habis misalnya, saya Makanan selalu habis, heeh. bilang gini, di luar sana banyak anak-anak yang kelaparan, Mhm, 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 yang mhm. masih harus misalnya nangis untuk minta makan. Mhm, mhm, Dede mhm. makanya bersyukur harus dihabisin, paling gitu. Iya, Maksudnya iya. hal-hal kecil sih. Iya, Terus heeh. ketika misalnya harus berbagi dengan Mhm, mhm, misalnya mhm, ada mhm. anak yang kurang mampu ya kita berbagi. Kita berbagi ya, jadi diajak langsung terjun ke masyarakat ya, Iya, karena kan tadi ya, Ibu juga pengen memberikan apa yang orang tua Ibu berikan ke Ibu, mungkin juga pengen juga diberikan ke iya, anak kita ya, Bu, betul. ya. Karena tadi ya, banyak sekali, feedback, banyak sekali manfaat yang bisa Ibu dapatkan ya. Iya. Menjadi kuat ya, Bu, ya, menjadi tough gitu ya, air mata nangis dihapus sendiri ya, Bu, Iya, ya. Pastinya begitu ya, itulah perempuan hebat. Makanya saat ini kita pilihkan Ibu menjadi perempuan pilihan karena memang kita melihat ya 2 episode saja perjalanannya sudah panjang tadi, apalagi Ibu juga banyak sekali menginspirasi teman-teman semuanya, menginspirasi masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya bahwasanya tadi ya uang tuh bukan alasan untuk kita tidak sekolah ya Bu ya. iya, Oke, betul. tadi Ibu juga cerita juga bahwasanya ini pernah nih nggak punya uang sampai nggak makan, nggak jajan ya Bu ya, Iya, nggak sama kayak temennya gitu kan, artinya itu sebuah perjuangan memang ya. Oke. betul. Tapi tidak membuat semangat itu turun. Iya, Lagi-lagi ada orang tua yang hebat di balik semua iya, ini. betul. Oke, luar biasa ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita akan menghadirkan ya, siapakah orang-orang yang hebat di balik suksesnya Ibu Sophie Iya, gitu, luar biasa. Salam hormat juga buat orang tua Bu Sophie yang mungkin hari ini nonton juga, malam ini nonton juga ya Bu ya. Teman-teman Bu Sophie juga yang ikut mendukung. Tadi teman sekamarnya tuh yang nggak tahu kapan belajarnya. iya. Sekarang Iya, di Jakarta, di di Jakarta. Boleh Ibu Notaris. sampaikan salamnya? Iya, buat Citra semoga sukses dan juga apa cepat menempuh hidup baru lah nikah. Amin, ya ya, mudah-mudahan semua orang yang memang terlibat langsung maupun tidak langsung ya Bu ya, untuk suksesnya Bu Sophie itu semuanya sehat, semuanya bahagia, sehat selalu. Oke. Baiklah Ibu Sophie, terima kasih lagi-lagi waktu yang memisahkan kita. Terima kasih banyak sudah hadir di program Perempuan Pilihan. Iya, Tapi pastinya kita akan sounding lagi di episode selanjutnya. Karena gini, karena saya melihat Ibu Sophie ini rasanya orangnya selalu mengeksplor diri. Nah tadi saya juga dengar-dengar bisikan ini
kiprahnya beda nih, bukan di dunia hukum nih. Nanti seperti apa liputannya, seperti apa nanti Bu Sophie di kelanjutannya. Jangan lupa saksikan terus Perempuan Pilihan, tangguh dan menginspirasi bersama dengan Ibu Sophie. Akhirnya saya Desi, peserta kuliah Buku Hari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan bukanlah sesuatu hal yang sudah tercipta. Namun kebahagiaan itu muncul dari berbagai tindakan dan pemikiran yang dimiliki oleh seseorang.